TNI Angkatan Laut sedang melakukan operasi pengawasan dan patroli laut dan kegiatan tersebut sepenuhnya didukung oleh pesawat NC-212I, yaitu pesawat angkut ringan buatan Indonesia. Jadi intinya menyoroti kemandirian Indonesia dalam mendukung operasi maritim dengan produk dalam negeri. Para pecinta langit, pernah nggak kalian lihat pesawat kecil yang bentuknya mungil tapi kelihatannya tangguh? Kayak anak kecil yang badannya kurus tapi kalau ada acara gotong royong, dia yang paling duluan angkat galon. Nah, itulah pesawat kebanggaan kita, NC-212I, karya PT Dirgantara Indonesia atau PTDI yang bermarkas di Bandung. Jangan tertipu ukurannya, karena pesawat ini bukan cuma bisa angkut orang, tapi bisa jadi pesawat kargo, patroli laut, evakuasi medis, bahkan bisa dipakai jadi pesawat VVIP. Ibarat murid yang serba bisa, pagi ikut pramuka, siang lomba matematika, malam latihan band, NC-212I ini memang multitalenta. Ceritanya bermula dari tahun 1970-an, waktu PTDI masih gandengan sama Airbus Military di Spanyol, Espanya. Mereka berdua bikin pesawat bernama C-212, semacam duet musisi lintas benua, satu dari Eropa, satu dari Asia. Bertahun-tahun produksi bareng, sampai akhirnya di tahun 2011, mereka sepakat bikin versi terbarunya yang lebih modern, diberi nama NC-212I. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2014, PTDI dikasih kepercayaan penuh untuk memproduksi NC-212I sendiri di Bandung. Dan begitu PTDI pegang kendali penuh, Airbus di Seville langsung bilang, "Oke, sekarang kalian saja yang teruskan." Sejak saat itu, siapapun di dunia yang mau NC-212I harus memesannya langsung dari Indonesia. Bayangin, bukan kita yang impor, tapi dunia yang harus impor dari kita. Bangga nggak tuh? Walaupun kelihatannya simpel, NC-212I ini kuatnya bukan main. Dia ditenagai 2 mesin Honeywell TPE331-12-JR-71C turboprop, yang kalau namanya diucapkan cepat bisa bikin lidah kesleo. Tapi intinya 2 mesin ini bisa membawa pesawat melesat dengan kecepatan 160-195 knot. Kalau bingung bayanginnya, anggap aja kalian lagi naik motor, terus tiba-tiba dikasih sayap dan ngebut di langit. Nah, kayak gitu. Bukan cuma cepat, dia juga bisa terbang setinggi 23.000 kaki, setara gedung 70 lantai ditumpuk ke atas. Jadi jangan heran, kalau burung elang pun bisa minder kalau terbang bareng dia. Yang bikin makin bangga, pesawat ini bukan cuma dipamerin di pameran, sudah dipakai sungguhan oleh TNI Angkatan Udara. Pada Desember 2023 lalu, Menhan Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan 5 unit NC-212I kepada TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma, dari total 9 unit yang dipesan untuk memperkuat Skuadron Udara 4 Wing Udara 2 di Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang. Pesawat-pesawat ini jadi tulang punggung untuk misi transportasi pasukan, logistik, penerjunan, bahkan misi pencarian dan pertolongan alias SAR. Kalau ada bencana atau kondisi darurat, NC-212I ini siap berangkat tanpa banyak tanya, nggak pakai nunggu surat dinas atau uang jalan dulu. Bukan cuma TNI AU yang bangga punya NC-212I, TNI Angkatan Laut juga mengandalkannya. Pus Penerbal atau Pusat Penerbangan TNI AL menggunakan pesawat ini untuk patroli dan pengawasan laut Indonesia yang luasnya bikin pusing kalau dilihat di peta. PTDI sendiri pernah bilang kalau NC-212I ini sudah jadi mitra setia TNI AL. Pesawat yang bisa diandalkan dalam berbagai operasi, menjaga laut kita siang dan malam tanpa ngeluh. Ibarat teman seperjuangan yang selalu ada, walau disuruh patroli keliling laut sambil dikejar ombak. Dan kehadiran NC-212I ini ternyata bukan cuma bikin TNI makin lincah bergerak, tapi juga membawa angin segar buat industri pertahanan dalam negeri. Bayangkan, setiap 1 unit pesawat yang dibuat di Bandung itu melibatkan ratusan tenaga ahli. Dari teknisi, insinyur, perakit, sampai tim penguji terbang airplane. Artinya, setiap kali NC-212I baru keluar dari hanggar, bukan cuma pesawatnya yang terbang, tapi juga harapan banyak keluarga yang menggantungkan hidup di industri dirgantara kita. Pemerintah bahkan menyebut pengadaan NC-212I ini sebagai bagian dari strategi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
Karena setiap baut, kabel, sampai kursi kokpit yang dipasang, pelan-pelan mulai dibuat di dalam negeri. Jadi kalau selama ini kita sering bangga jadi penonton, sekarang kita bisa bangga jadi pemain utama di panggung industri penerbangan. Menariknya lagi, karena desainnya modular, NC212i ini bisa diubah-ubah fungsinya dengan cepat, kayak main Lego. Hari ini pasang kursi untuk angkut pasukan, besok lepas kursi, ganti jadi ruang kargo. Lusa pasang peralatan sensor buat patroli maritim. Fleksibel banget, ibarat mobil bak terbuka yang bisa disulap jadi food truck, terus berubah lagi jadi panggung dangdut mini. Tapi bedanya ini di langit. Dan dengan ukurannya yang relatif kecil, NC212i ini bisa mendarat di landasan pendek, bahkan yang belum beraspal sempurna. Ini cocok banget buat negara kepulauan seperti Indonesia, di mana nggak semua daerah punya bandara besar. Jadi, pesawat ini bisa menyusuri pulau-pulau terpencil, ngantar logistik, obat-obatan, dan kebutuhan darurat ke daerah yang mungkin cuma bisa dijangkau dengan perahu sebelumnya. Belum lagi soal biaya operasionalnya yang hemat, bikin dia disukai banyak operator. PT DI bilang, perawatan NC212i ini gampang dan murah. Gak rewel seperti pesawat besar, yang kalau mogok butuh teknisi sekelas profesor buat benerimnya. Makanya, gak heran kalau banyak negara lain juga mulai melirik NC212i ini dengan penuh rasa penasaran. Beberapa negara di Asia Tenggara, bahkan sampai ke Afrika, sudah jadi pengguna setia pesawat ini. Mereka tahu, dengan harga yang lebih terjangkau dibanding pesawat sekelasnya, NC212i bisa kasih kemampuan yang gak main-main. Dalam dunia aviasi militer, itu ibarat nemu pesawat hemat tapi sangar. Gak bikin anggaran jebol, tapi bisa diandalkan dalam segala misi. Dan ada satu hal menarik yang bikin pesawat ini makin dicintai para kru udara. Cara menerbangkannya yang relatif mudah. Desain kokpitnya ergonomis, sistem avioniknya sudah digital, dan visibilitasnya luas banget. Jadi pilot bisa melihat area sekitar dengan jelas. Para pilot muda yang baru lulus akademi penerbangan pun bisa cepat beradaptasi. Seperti naik mobil pertama kali, tapi langsung bisa parkir mundur di mall. Selain itu, karena bodinya ramping dan ringan, pesawat ini juga hemat bahan bakar. Untuk ukuran pesawat militer yang bisa bawa puluhan penumpang atau bertonton kargo, konsumsi afturnya benar-benar bersahabat. Bahkan ada cerita lucu dari salah satu teknisi PT DI. Katanya, setiap kali hitung kebutuhan bahan bakar NC212i, mereka suka nyengir karena angkanya nggak bikin stres bagian keuangan. Dan jangan lupakan juga sisi keamanannya. NC212i dirancang punya sistem perawatan yang gampang diakses. Artinya, kalau ada komponen yang perlu dicek atau diganti, teknisi bisa langsung kerjakan tanpa harus bongkar setengah badan pesawat. Ini penting banget, karena setiap menit di hanggar itu mahal. Dan NC212i diciptakan supaya lebih banyak waktu di udara daripada di bengkel. Dengan begitu, tingkat ketersediaannya tinggi, alias siap terbang kapanpun dibutuhkan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.